Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nidawina Rizky Tribun. Dengan menanggapi kasus hukum yang ada, saya selaku konsultan hukum medis dan kesehatan menyikapi dengan memberikan beberapa analisa hukum kepada klien saya atau pihak yang bersangkutan. Permasalahan yang ada di mana klien saya dinyatakan sebagai tergugat kasus malpraktik, di mana beliau mendiagnosa seorang bapak yang menderita penyakit mata yang awalnya tergolong ringan dengan adanya kemerahan yang berair pada matanya, sehingga pasien mencari pengobatan di RSUD terdekat. Pasien tersebut bertemu dengan dokter spesialis mata yang dimana merupakan klien saya di rumah sakit tersebut. Meskipun telah menjalani pengobatan, kondisi mata dari pasien tidak menunjukkan adanya perubahan, sehingga pasien kembali pada klien saya setelah seminggu lamanya menggunakan resep obat yang dianjurkan. Namun, klien saya mengakui bahwa obat yang diberikan sebelumnya bukan obat yang tepat, sehingga kemudian klien saya mengganti resep obat yang sebelumnya. Dalam hal ini, pasien masih mempercayai klien saya selaku dokter dan mengikuti semua sarannya. Namun, setelah pasien mengonsumsi obat dari resep obat yang baru tersebut, kondisi matanya tetap tidak membaik, malah semakin parah hingga ia kehilangan penglihatannya. Penderitaan yang ada, akhirnya pasien mengambil langkah lebih lanjut untuk melaporkan peristiwa ini kepada pihak berwajib atas dasar dugaan malpraktik kepada klien saya selaku dokter di rumah sakit tempat ia bekerja, karena telah mengalami kerugian atas perbuatan dokter. Dalam hal seperti ini, kita ketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termuat dalam pasal 4 ayat 1C, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Namun dengan melihat dari laporan dilakukan oleh pasien, isi laporan tersebut di mana klien saya menjadi tergugat dan RSUD sebagai pihak turut tergugat dengan bercermin pada pasal 1865 KUH Per bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu dan kejadian untuk menyebabkannya itu. Diperkuat dengan pasal 1886 yang berbunyi alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, prasangka, pengakuan, serta sumpah. Berpatokan dari pasal-pasal yang ada, sebagai seorang tenaga kesehatan, saya memiliki kewajiban untuk melakukan upaya kesehatan terbaik bagi para pasien. Dengan itu, saya memberikan saran kepada klien saya untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dari kasus yang ada, agar dapat melihat apa yang menjadi dasar pasien selaku penggugat membawa kasus ini ke ranah hukum. Akan tetapi dengan melihat keberadaan kasus yang ada, klien saya meminta untuk melakukan swab kepada aparat penegak hukum yang terlibat, agar supaya kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak hanya merugikan pihak klien saya, yang dimana sebagai pihak yang dituduh melakukan malpraktek. Perbuatan ini tidak dapat saya lakukan karena melihat dengan tertulis dalam Kode Etik Profesi PKHMK dalam pasal 3B, di mana dijelaskan konsultan hukum medis dan kesehatan dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan kepastian hukum, kebenaran, serta keadilan. Lalu, dalam konteks ini, saya merupakan seorang konsultan hukum medis dan kesehatan, di mana peran saya hanya sebagai pihak penyedia jasa konsultasi kepada baik itu pasien maupun tenaga medis yang memerlukan sudut pandang hukum. Sehingga dalam hal melakukan tindakan lebih kepada aparat penegak hukum melalui saya sebagai konsultan, itu merupakan hal yang tidak dapat terjadi karena saya merupakan seorang konsultan dan bukan seorang advokat dari klien saya, di mana yang dapat mewakili seseorang melakukan um, perbuatan yang lebih tersebut itu merupakan seorang advokat yang telah terverifikasi dan dapat mengikuti persidangan serta tahap-tahap lebih lanjut. Dengan melihat pada pasal 4F PKHMK mengatakan bahwa konsultan hukum medis dan kesehatan dilarang menjadi kuasa hukum dari salah satu pihak yang bersengketa medis dan kesehatan. Ketika konsultan hukum medis dan kesehatan menjadi konsultan pihak-pihak tersebut. Sehingga melalui kasus di atas, kewenangan saya hanya sebagai pemberi arahan pada klien saya,
bukan sebagai pengganti klien saya dalam persidangan ataupun pada tahap-tahap lainnya. Sekian dari saya dengan pemaparan analisa kasus selaku konsultan hukum medis dan kesehatan. Terima kasih.